Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rafisaki dari kelas 2 SID. Hari ini, video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan localhost tanpa slash pertemuan. Biasanya saya membuat localhostnya dengan slash pertemuan. Baik, gimana caranya? Masuk ke src. Setelah itu kita ambil pertemuan 5, ada aset, ada komponen, ada layout, dan page. Itu kita keluarkan semuanya dan letak di src dan akan tampil seperti ini. Sini teman-teman. App-nya kita buat seperti ini. Ada headernya, ada root-nya, karena kita menggunakan root yang ada seperti dashboard, untuk shopnya, about-nya, kontaknya. Nanti kita membuat juga ada di page. Setelah itu main.jx-nya di sini kita pakai browser router untuk menggunakan browsernya. Baik, kita sekarang mau menginstalasi library root. Di sini kita menggunakan npm install react root DOM. Di sini untuk menginstal React root DOM, yaitu menginstal library-nya. Setelah itu kita mengimport browser router dari React root DOM karena kita menginstalnya di sini. Setelah itu kita lihat di app-nya, kita ubah menjadi root karena kita menginstal React root-nya tadi. Pertama kita untuk membuat dashboard, shop-nya, about-nya, dan kontaknya. Selanjutnya kita lihat di page header-nya. Di page header-nya ini kita membuat awalnya saya membuat link. Seharusnya di sini link sebelumnya, dan sekarang saya ubah menjadi navlink. Di navlink saya membuat menu kelas dengan is active. Jadi kalau misalnya kita tekan home, dia akan menampilkan berwarna hijau atau ada aktifnya. Di sini saya membuat ada judulnya dan navlinknya. Di sini saya membuat untuk huruf-nya. Biasanya kalau misalnya tanpa navlink ada huruf-nya, itu dengan to-nya ke slash dengan sama dengan menu kelas. Menu kelas di sini saya buat home dan penutup navlinknya. Kalau shop saya membuat slash shop dengan namanya shop. Kalau about saya bikin slash about, sini about, dan kontak saya membuat kontak. Di sini saya tidak menggunakan sidebar di sini teman-teman. Jadi sidebar nanti saya hilangin. Sidebarnya saya tidak menggunakan karena saya membuat untuk guest atau di page header ini saya menggunakan title. Kenapa saya menggunakan title? Jadi semisalnya saya ubah dari home ke shop, itu nanti ada perubahan dari judulnya. Di judul nantinya ada perubahan. Di sini titelnya juga, di sini titelnya juga saya ubah. Di aset saya tidak merubah apa-apa karena di sini tetap Tailwind, dan saya menambahkan react.savage. Di page-nya saya membuat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 file, di mana 8 file itu ada dashboard. Di sini saya dashboardnya menggunakan React dan di sini pakai cons product agar saya menampilkan produknya di sini teman-teman, dan menggunakan product.map. Image-nya src p.image dan alt p.name dengan class name full h40 object cover. H3-nya class name text
MD font semi bold dengan tulisan gray, dan disable tanda seru dot stock. Di sini kalau misalnya dia akan menanyakan kalau misalnya uh, stoknya ada apa tidak, ditentukan dari true dan false-nya. Nanti kita cobakan juga. Di kontak saya tidak merubah apa-apa sih. Paling saya mengisi page header. Yang saya bilang tadi, page header itu nanti ada tampilan yang seperti judulnya saja di headernya, dengan kontak, about-nya juga sama, dan ada shop-nya juga di sini teman-teman. Sama juga kontak about shop tuh saya bikin seperti itu agar simple teman-teman, tidak banyak banyak sekali. Oke, lanjut ke yang untuk errornya, ada not found. Di not found itu saya bikin 404 di sini teman-teman. Ada ups, halaman yang Anda cari tidak ditemukan di sini. Nanti ada tulisannya juga. Dan di sini tulisan bawahnya juga dengan gray, warna gray. Dan di sini kita ada link untuk kembali lagi ke dashboardnya. Ada juga saya bikin untuk 403, ada 401 dan 400. Tetapi di sini saya belum ubah. Nanti saya akan ubah tentang error 400 dan 401-nya. Di M-nya saya sudah menjelaskan kalau error itu saya bikin yang 401 ada server error, ada yang cuma bintang untuk server dan akses. Untuk shopnya, about, dan kontak sama saja. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk kita mengimpor, selalu mengimpor. Kalau tidak import, dia akan error. Di sini kita mengimpor juga root dan roots-nya. Di sini ada juga import dashboard, shop, header-nya juga. Kalau di main JX-nya, saya paling cuma mengimport browse router-nya dan apps.jx-nya. Teman-teman, di sini dia. Ini tampilannya yang saya buat. Tampilannya itu ada add chart. Kalau ini misalnya ada barang. Kalau misalnya kita bikin false, sini teman-teman, kita buka dashboard, kita bikin false, dia akan tidak tampil teman-teman. Dia akan tidak ada restock barangnya karena tidak ada stok. Oke. Di shop kalau kita tekan page header-nya shop, about-nya juga, dan kontaknya juga. Kalau errornya kita coba not found. Not found-nya seperti ini. Dia menimbul lagi 404. Oops, halaman yang tidak ditemukan. Kalau misalnya kita tekan kembali ke beranda, dia akan menampilkan awal di home-nya. Sama juga seperti untuk yang ini, server error sama 401. Kalau ada 40, kalau akses ini 400. Di sini 400. Selanjutnya untuk maaf saya agak lupa. Kalau misalnya 401, untuk 403 saya bikin sini server. Nah, di sini saya bikin untuk setiap errornya itu saya bikin ini untuk agar kalau misalnya error dia kembali lagi ke halaman utamanya. Begitu teman-teman. Yang saya bilang kalau biasanya saya membuat ini dengan pertemuan 5. Sekarang saya tidak menggunakan slash pertemuan gitu. Saya menggunakan local hostnya saja. Di sini teman-teman. Oke, baik segitu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.